lagi pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Di dalam pelajaran 5 mengenai sinergitas dalam pengabaran Injil. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu yang kemarin. Kami mau berdoa untuk pelajaran minggu ini, di mana kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami, memberikan kepada kami hati yang rela diajar, supaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelumnya kita akan mendengarkan Nesia yang akan membacakan beberapa pasal dari Kisah Para Rasul. Silakan Nesia. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Pasal 11 ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pasal 12 ayat 24 sampai 25. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tadi beberapa ayat sudah dibacakan oleh Nesia. Kita tahu mengisahkan tentang Barnabas. Barnabas dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Kalau adik-adik lihat di dalam buku halaman 19 ini, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Barnabas itu mempunyai beberapa sifat. Dari Kisah Para Rasul 11 ayat 24 dikatakan Barnabas itu seorang yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus, dan dia beriman. Lalu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27,
Barnabas itu dikisahkan mempunyai sifat yang berpikiran positif dan dapat dipercaya. Kemudian dari Kisah 4 ayat 36 sampai 37 kita melihat bahwa Barnabas itu seorang yang murah hati. Jadi lengkaplah kebaikan Barnabas dengan sifat-sifatnya yang luar biasa. Itu tidak menjadi heran karena Barnabas itu mempunyai latar belakang. Dia ternyata dari keluarga seorang imam Yahudi Siprus. Barnabas itu berjemaat di Yerusalem dan memiliki seorang kemenakan katanya bernama Yohanes Markus yang juga tinggal di Yerusalem. Nah, sebagai bagian dari jemaat di Yerusalem, Barnabas itu dikenal sebagai seorang yang murah hati. Dia pernah menjual miliknya dan kemudian hasil dari penjualannya itu dia bagikan dia serahkan kepada para rasul. Dan bukan itu saja, kebaikan hatinya itu terlihat bukan saja dari materi, tetapi Barnabas sendiri juga memberikan dirinya untuk menjadi seorang rasul. Oleh karena itu, apa yang diperlihatkan oleh Barnabas, yang dia seorang murah hati, dia juga seorang rasul, kemudian boleh membawa begitu banyak orang tertarik kepada kekristenan. Oleh karena itu kita melihat di sini bagaimana kemudian Barnabas itu menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat kemudian dari pelajaran ini, bagaimana kita merespon ajakan. Kita tahu bahwa ketika adik-adik mau mengajak seseorang ke sekolah minggu, tentu adik-adik tahu latar belakangnya, bukan? Nah, demikian juga dengan Barnabas. Ketika Barnabas dikenalkan dengan seorang yang namanya Saulus, yang kemudian berganti nama dengan menjadi Paulus, ketika orang-orang di sekitarnya menolak Paulus, Barnabas mempunyai sikap yang positif. Dia lebih memilih untuk bersikap positif, mempercayai pertobatan Paulus. Dan kemudian kita melihat di sini bagaimana kemudian Barnabas melibatkan Paulus untuk bersama-sama dengan dia melayani. Kita melihat bagaimana kemudian dia menjemput ketika Barnabas mempunyai kesempatan di Antiokhia, dia mengajak dia mengajak Paulus untuk melayani bersama-sama, melayani jemaat di Antiokhia. Dia rela untuk pergi dari Yerusalem di jalan. Kalau Yerusalem itu ke Antiokhia biasanya itu bisa mudah dicapai, tetapi kalau dia harus menjemput dulu Paulus ke Tarsus, itu perjalanannya agak mengeliling. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Barnabas. Barnabas rela untuk menjemput Paulus dulu ke Tarsus, kemudian pergi bersama-sama ke Antiokhia. Nah, kita melihat di sini bagaimana kemudian Paulus dilibatkan oleh Barnabas di dalam pengabaran Injil. Lalu kalau adik-adik lihat bagaimana sinergi mereka untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, itu luar biasa. Barnabas bisa saja melakukan penginjilan seorang diri yang sebelumnya juga dia lakukan sebelum dia mengenal Paulus. Tapi di sini ketika dia mengenal Paulus, kemudian Barnabas mengajak Paulus untuk bersama-sama melakukan penginjilan, dan hasil dari sinergitas yang luar biasa antara Barnabas dengan Paulus itu kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa. Banyak orang yang kemudian boleh dimenangkan oleh mereka ketika mereka sama-sama menginjili. Nah, kita lihat di sini satu hal, bahwa pelayanan penginjilan itu bukan datang dari dalam diri seseorang begitu saja, tetapi panggilan memberitakan Injil itu panggilan yang datangnya dari Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang kemudian menggerakkan Barnabas, Roh Kuduslah yang menggerakkan hati Paulus untuk bersama-sama bersinergi untuk melayani dan memberitakan Injil. Kita lihat di sini adik-adik, bahwa adik-adik juga bisa berdoa meminta Roh Kudus untuk memampukan adik-adik atau juga bersama dengan teman-teman yang lain untuk memberitakan Injil. Kemudian kita masuk di dalam
Kesimpulannya adalah sikap Barnabas sebagai seorang tokoh yang menyadari pentingnya kerjasama di dalam penginjilan. Jadi Barnabas tidak egois, dia tidak menginjili sendiri, tetapi dia melibatkan, walaupun Paulus saat itu masih baru, tetapi dia libatkan Paulus di dalam penginjilannya. Barnabas itu mempunyai satu keyakinan bahwa ketika dia bisa bersinergi dengan orang lain, dengan temannya, dan dalam hal ini dengan Paulus, maka hasilnya akan menjadi lebih luar biasa. Nah, adik-adik, penerapan daripada pelajaran ini, adik-adik mungkin untuk minggu depan atau di dalam minggu ini bisa berpikir kira-kira siapa orang yang akan adik-adik beritakan Injil, siapa orang yang akan adik-adik datangi untuk kemudian menceritakan tentang kabar baik. Nah, buatlah rencana ini dan kemudian bicarakan mungkin dengan teman, atau mungkin juga di kelas kita ada yang adik kakak ya, ada Nesia dan Ella. Nesia dan Ella boleh bersama-sama bergabung atau membicarakan ini supaya bisa berdua bersinergi untuk memberitakan tentang kabar baik Tuhan Yesus. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita lebih tahu lebih detail lagi pelajaran hari ini, Pastor Alex akan menjelaskannya kepada kita. Silakan. Demikianlah kita sudah mendengar firman Tuhan yang baru saja dibaca dengan seksama dari Kisah Para Rasul. Kita juga sudah mendengar pemaparan dari firman Tuhan itu di dalam pelajaran 5 triwulan ketiga yang sudah dipaparkan dengan sangat baik oleh pengarang buku LLB kita ini. Dalam kesempatan ini, saya kembali hanya ingin menambahkan sedikit pemaparan yang sudah diberikan, penerapan yang sudah disampaikan di pelajaran 5 ini. Untuk sedikit penambahan di pemaparan pada pelajaran 5 ini, saya ingin kita semua melihat Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-26 sampai 30, khususnya di ayat yang ke-27. Di dalam perikop ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana sinergisitas atau kerjasama itu sangat diperlukan di dalam seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, mengabarkan Injil. Bahkan lebih dari itu, perikop ini juga menunjukkan bagaimana seorang anak Tuhan bersinergi, bekerja sama di dalam menghadapi transisi menjadi seorang Paulus. Dari seorang Saulus yang menurut Kisah Para Rasul 9 ayat 1 yang adalah pengancam dan pembunuh murid-murid Tuhan, bertransisi menjadi Paulus yang menurut Kisah Para Rasul 9 ayat 20 adalah pemberita Yesus di rumah-rumah ibadat dan yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita kembali membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kita melihat ada 4 pelaku yang bekerja sama, yang bersinergi. Yang dari sinergi itu Tuhan membuat Paulus menjadi pemberita Yesus, pemberita Injil. Keempat pelaku itu, 1 Barnabas, 2 rasul-rasul, 3 Saulus, 4 adalah Tuhan sendiri. Sekarang mari kita lihat peran masing-masing pelaku itu di dalam konteks kerjasama ini. Pertama kita akan berbicara mengenai Barnabas. Dari Alkitab kita tahu bahwa Barnabas mementor Saulus, menerima Saulus
membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan tentang Saulus kepada rasul-rasul. Pelaku berikutnya adalah rasul-rasul, yang mana menurut Galatia 1 ayat 18 dan 19, rasul-rasul yang dia temui dalam kesempatan itu adalah Rasul Petrus dan Rasul Yakobus. Rasul Petrus menerima Saulus untuk tinggal bersama dengan Petrus itu. Kedua rasul tadi mendukung Saulus. Pelaku berikutnya adalah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saulus atau Paulus menggabungkan diri dengan murid-murid, dengan rasul-rasul, menggabungkan diri dengan Barnabas, memberikan kesaksian ke Barnabas dan ke rasul-rasul, melihat Tuhan, berbicara dengan Tuhan, kemudian mengajar akan Yesus. Dan pelaku yang terakhir adalah Tuhan kita. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Saulus. Tuhan berbicara kepada Saulus. Tuhan mentransformasi Saulus menjadi Paulus. Tuhan menyelamatkan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Tuhan memakai Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Kita melihat keempat pelaku tadi bersinergi, bekerja sama. Dan dengan itu Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan membuat seorang Saulus bertransisi menjadi Paulus. Membuat seorang pembunuh murid-murid Tuhan bertransisi menjadi seorang pemberita Yesus, pemberita Injil yang luar biasa. Sekarang mari kita pusatkan perhatian kita kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Apa saja yang dilakukan oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus ini di dalam perannya sebagai salah satu pelaku sinergi atau kerjasama tadi. Yang pertama adalah Saulus yang kemudian menjadi Paulus menggabungkan diri dengan murid-murid, dengan rasul-rasul. Di sini kita melihat bahwa Saulus dibimbing oleh Roh Kudus untuk mencari persekutuan anak-anak Tuhan, kemudian menggabungkan diri ke dalam persekutuan anak-anak Tuhan itu. Di dalam persekutuan ini mereka saling mendoakan, saling mendukung, saling memberikan semangat. Kita juga melihat Saulus yang kemudian menjadi Paulus menggabungkan diri dengan Barnabas. Di sini Roh Kudus membimbing Saulus ke seorang mentor, yaitu Barnabas. Selanjutnya kita melihat bahwa Saulus memberikan kesaksian kepada Barnabas dan kepada rasul-rasul, di mana di dalam kesaksian itu Saulus melihat Tuhan dengan jelas. Di dalam kesaksian itu Saulus berbicara dengan Tuhan. Dan di dalam kehidupan Saulus atau Paulus setelah melihat Tuhan dan berbicara dengan Tuhan, mengajar akan Yesus, mengajar Injil, yang mana ini adalah buah-buah dari Roh Kudus yang membimbing dan berada di dalam Saulus atau Paulus ini. Sinergi atau kerjasama antara Saulus dengan Barnabas, dengan rasul-rasul, dengan Tuhan sendiri. Inilah yang membuat Roh Kudus membuat Saulus bertransisi menjadi Paulus yang adalah pengabar Injil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kita tahu pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Pandemi ini menyebabkan banyak anak Tuhan menghadapi atau mengalami transisi, baik di tempat mereka berusaha, baik di dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan di dalam kehidupan pribadi mereka.
Yang ingin saya tambahkan di sini adalah prinsip-prinsip yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui perikop ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi transisi yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk apa yang tengah terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam kita mengalami transisi di dalam kehidupan kita? Roh Kudus terlibat di dalam proses transisi itu, ataukah Roh Kudus tidak terlibat di dalam proses transisi yang terjadi di dalam kehidupan kita? Yang kita mau adalah seperti yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, yaitu kita mau Roh Kudus terlibat penuh di dalam kita mengalami transisi termaksud, sehingga transisi kita menjadi seorang ayah, seorang pengusaha, seorang guru yang baru memuliakan Tuhan, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, sebagaimana Tuhan mempergunakan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Untuk gampangnya, mari kita lihat apakah kita seperti Saulus yang menjadi Paulus itu memiliki kelompok-kelompok di mana kita bisa masuk ke dalam kelompok itu di dalam persekutuan. Tentunya kelompok-kelompok anak-anak Tuhan. Contohnya sekolah minggu, care group, KPW. Kalau kita belum memiliki persekutuan atau belum menjadi bagian dari kelompok-kelompok ini, maka penerapan tambahan pertama adalah masuklah ke dalam kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja Anda. Kedua, apakah kita memiliki mentor-mentor di dalam kehidupan kita seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu memiliki Barnabas? Kalau kita belum mempunyai mentor-mentor itu, maka aplikasi yang kedua adalah dapatkanlah mentor-mentor itu dengan berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan mentor. Kemudian seperti Saulus atau Paulus, apakah setiap langkah yang terjadi di dalam proses Anda mengalami transisi menjadi Anda yang baru itu merupakan kesaksian yang memuliakan bagi Tuhan yang dapat Anda sharingkan kepada sesama anak Tuhan di dalam kelompok-kelompok kecil Anda? Kalau Anda belum ke arah situ, maka penerapan yang ketiga adalah berdoalah kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda, membuat Anda ikut pada firman Tuhan sehingga Anda dapat memberikan kesaksian kepada teman seiman Anda. Kemudian selanjutnya, apakah di dalam bertransisi tadi Anda melihat Tuhan dan berbicara dengan Tuhan? Yang dilihat oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus adalah Tuhan sendiri, kemuliaan Tuhan dalam bentuk cahaya yang luar biasa. Dan pembicaraan antara Saulus yang kemudian menjadi Paulus dengan Tuhan adalah Tuhan berfirman, Saulus mendengar firman Tuhan. Di masa sekarang kita anak-anak Tuhan melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau Anda sekarang masih belum ke arah situ, maka penerapan berikutnya adalah berdoalah dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada Anda, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau berdasarkan karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan begitu kita melihat kemuliaan Tuhan dengan jelas. Kalau kita masih belum berbicara dengan Tuhan di zaman sekarang, Tuhan berbicara kepada anak-anaknya, kepada Anda, kepada kita semua melalui firman Tuhan. Penerapan berikutnya adalah bacalah firman Tuhan dengan tekun. Mengertilah firman Tuhan itu dan lakukanlah di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir adalah berbuah-buahlah sebagai anak-anak Tuhan.
Artinya di dalam kita mengalami proses transisi menjadi kita yang baru. Buah-buah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Termasuk apakah kita mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam mengalami proses transisi. Apakah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan? Kalau itu belum ada di dalam kehidupan kita, berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan buah-buah di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat dengan jelas sinergi yang terjadi kalau kita mengikuti poin-poin yang baru kita bicarakan tadi. Di mana seorang Saulus yang kemudian menjadi Paulus tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Diperlukan ketiga pelaku yang lain. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memerlukan anak-anak Tuhan yang lain dan juga Roh Kudus untuk bekerja sama, bersinergi dengan kita. Sehingga di dalam kita bertransisi menjadi kita yang baru. Tuhan dipermuliakan dengan luar biasa dan kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaannya. Amin. Terima kasih Pastor Alex yang sudah menjelaskan dengan jelas mengenai pelajaran kelima tentang sinergitas dalam pengabaran Injil. Pasti adik-adik sudah lebih jelas mendengar, bisa melihat dan bisa memahami, bisa mendengar pelajaran ini dengan baik melalui pemaparan tadi, penjelasan tadi. Nah adik-adik, sebelum kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini, ayat hafalan dari hari ini yaitu dari Markus 1 ayat 38 yang mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kita dengarkan dulu ayat hafalan minggu yang lalu, ya. Teman kita Ella akan mendengarkannya bagi kita sekalian. Silakan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang minggu yang lalu yaitu dari Matius 5 ayat 7. Jangan lupa ayat hafalan yang minggu ini ya adik-adik sekalian. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau kami boleh belajar bagaimana pentingnya kerjasama di dalam penginjil, di dalam mengabarkan Injil. Kami mau bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami teman-teman yang mau kami ajak untuk bersama-sama mengabarkan Injil. Tolong kami untuk mengingat seseorang di dalam kehidupan kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami boleh doakan dan Roh Kudus yang akan menolong kami supaya kami bisa menceritakan tentang kebenaran dan kebenaran tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sampai minggu depan, tetap semangat dan juga tetap rajin belajar. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Bye.